Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, di pagi hari ini travel kita tercinta Inayah Haramain memberikan fasilitas kepada kita semua untuk berziarah, bersetitur, di mana nampak tilas perjuangan perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita bersama-sama membaca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan doa safar kita bersama Allah jadikan perjalanan kita di pagi hari ini menjadi perjalanan yang barokah, sehingga Allah jadikan perjalanan di pagi hari ini menjadi peningkatan iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bapak dan Ibu, tempat pertama yang akan kita kunjungi, disitulah Allah buktikan kekuasaan Allah Rabbul Alamin, kecintaan Allah kepada sang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah yang dikenal dengan Masjid Quba. Masjid apa? Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah dengan asas takwa, dengan dasar takwa. Jadi ketika Rasulullah hijrah atau pindah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, Rasulullah pertama kali menginjakkan kaki di kota Madinah, yaitu di tanah atau di desa Quba. Ketika sampai di desa Quba, disitulah Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah supaya membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Yang mana Masjid Quba tersebut fadilahnya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba'in fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umratin. Jadi barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kalau kita bersuci dari hotel lalu sholat 2 rakaat di dalamnya, pahalanya sama dengan 1 kali umrah. Tapi nanti Bapak dan Ibu, misalkan ada yang batal, wudu lagi ya. Takutnya nanti pikirannya, berarti Ustadz kalau saya batal nggak dapat pahala umrah. Dapat ya. Jadi man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba'in fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umratin. Dan Masjid Quba, Bapak dan Ibu, adalah masjid
yang diperintahkan pertama kali oleh Allah supaya dibangun oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nama Masjid Quba sudah tercantum di Al-Qur'anul Karim. Apa firman Allah? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi. Disitulah Bapak dan Ibu, apa kata Allah? La masjidun ussisa 'ala taqwa. Wahai Muhammad, katakan kepada seluruh umatmu bahwasanya masjid yang pertama dibangun olehmu adalah masjid yang dilandasi dengan dasar takwa. Baik Bapak Ibu, sepotong sebentar. Sebelah kiri ada sebuah masjid di depan, kubahnya warna hijau. Nah ini Bu, itu yang dikenal dengan Masjid Dunia Akhirat. Masjid apa? Dunia Akhirat. Nah, di depan kita sebelah kiri. Kenapa disebut dengan Masjid Dunia Akhirat? Karena di bawahnya pasar, di atasnya masjid. Betul nggak Bu? Iya betul. Makanya dikenal dengan Masjid Dunia Akhirat. Tapi pada hakikatnya Bapak dan Ibu, itu yang dikenal dengan Masjid Bilal bin Rabah. Masjid apa? Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang diangkat oleh Rasulullah supaya menjadi muadzinnya Rasulullah, tukang adzannya Rasulullah. Jadi Bilal bin Rabah Bapak dan Ibu, ketika menjadi seorang budak, disitulah Bilal bin Rabah disiksa oleh orang kafir supaya Bilal bin Rabah memeluk agama orang kafir. Sampai-sampai dadanya Bilal bin Rabah diletakkan sebongkahan batu supaya Bilal bin Rabah memeluk agama kafir pada waktu itu. Akan tetapi Bilal bin Rabah tetap, ketika dadanya Bilal bin Rabah diletakkan sebongkahan batu, disitulah Bilal bin Rabah menyebut nama Allah, Allah, Allah. Akhirnya disitulah baginda Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq supaya membebaskan Bilal bin Rabah dari seorang budak, dan diangkat oleh Rasulullah Bilal bin Rabah supaya menjadi tukang adzannya Rasulullah selama Rasulullah berada di kota Madinah. Jadi setiap hari Bapak Ibu, Bilal bin Rabah berkumandang di kota Madinah. Kadang-kadang Rasulullah masuk ke kamarnya Bilal. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, sebentar lagi akan masuk waktunya sholat duhur. Kadang-kadang Bilal masuk ke kamarnya Rasulullah. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, sebentar lagi masuk waktunya adzan, waktunya sholat asar. Setiap hari seperti itu Bapak dan Ibu. Akan tetapi ketika Rasulullah meninggal dunia, disitulah Bilal bin Rabah satu-satunya orang yang sangat terpukul atas kehilangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah, sebelum Bilal bin Rabah meninggal dunia, sandal jepitnya Bapak Ibu, sandal yang paling jelek di muka bumi ini, sudah terdengar di surganya Allah. Sebaliknya, sandalnya Fir'aun yang terbuat dari emas 24 karat, sebelum Fir'aun meninggal dunia, sandalnya sudah tercantum di neraka. Apa perbedaannya Bapak dan Ibu? Di mata Allah tidak ada bedanya, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang petani ataupun yang kiai. Yang beda di mata Allah adalah iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia, disitulah Bapak dan Ibu, Bilal bin Rabah sangat terpukul. Sepotong sebentar Bu, ada tanah kosong Bu, sebelah kiri barusan. Itu yang dikenal dengan Turabus Syifa. Apa namanya? Turabus Syifa, abu yang mengandung obat. Jadi dulu ketika di zaman Rasulullah ada sebuah hujan debu Bapak dan Ibu, yang mana pada waktu itu Rasulullah memerintahkan kepada penduduk kota Madinah. Apa kata Rasulullah? Wahai penduduk kota Madinah, ketika nanti ada hujan debu, mohon jangan ditutupi hidung dan mulutnya, buka hidung dan mulutnya, karena debu yang turun pada waktu itu adalah debu yang mengandung obat Bapak dan Ibu. Akhirnya penduduk kota Madinah pada waktu itu
membuka semua hidung dan mulutnya sehingga dimasukkan debu tersebut ke dalam tubuhnya, Bapak dan Ibu. Akan tetapi orang-orang Badu, orang-orang pedesaan tidak mendengar bahwasanya pada waktu itu Rasulullah memberitahukan kalau hujan debu tersebut adalah hujan debu yang Pohon apa itu yang? Ini pohon. Pohon apa? Bayangin deh malah persis. Itu pohon apa? Bukan pohon kelapa. Baik, sepotong sebentar, nanti saya jelaskan sejarahnya. Sebelah kiri Bapak dan Ibu, itu sudah nampak Masjid Quba ya. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah dengan dasar takwa. Saya harap Bapak dan Ibu, terutama B1, mohon dijaga kekompakannya, karena di dalam Masjid Quba terdapat jutaan manusia. Jangan sampai di hati kita timbul perkataan biarkan bukan famili saya, biarkan bukan saudara saya. Kalau sampai di hati kita timbul perkataan seperti itu, jangan harap umroh kita diterima oleh Allah. Makanya jaga kekompakan, yang muda jaga yang lebih sepuh ya, terutama B1. Karena kita bisa lihat Bu, di Masjid Quba terdapat jutaan manusia. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah turun dari bis ya, setelah turun dari bis nanti Bapak Ibu langsung melaksanakan rukun umroh yang ke-6. Apa namanya? Selfie. Setelah selfie baru Bapak dan Ibu nanti langsung sholat. Yang pertama sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, yang kedua sholat duha 2 rakaat, dan yang ketiga sholat mutlak 2 rakaat. Setelah sholat Bapak dan Ibu kumpul di tempat yang saya tentukan, jangan ke bis karena parkirnya agak jauh. Nanti Bapak Ibu setelah sholat kumpul di tempat yang saya tentukan. Faham Bapak Ibu? Paham. Jadi mohon dijaga kekompakannya. Jadi inilah Bapak dan Ibu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah, yang dilandasi dengan asas takwa, dengan dasar takwa. Jadi di sini sholat 2 rakaat meskipun tidak tawaf, tidak sa'i, Allah memberikan 1 kali umroh. Bu, masih ada? Ada yang bawa obat serak nggak Bu? Itu apa namanya? Dari kemarin nggak sembuh Bu. Ada metil. Tenggorokan. Iya serak Ibu.